bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengajak para pemuda dalam hal memperbanyak bekal akhirat, Ustaz. Baik, Masya Allah, saya sedang membaca di kajian Zoom min wasai salaf lisyabab, nasihat para salaf kepada para pemuda. Dan di situ disebutkan bagaimana perhatian para ulama salaf terdahulu kepada para pemuda. Jadi ketika datang para pemuda disambut mereka, ya karena umur muda ini adalah umur-umur yang dimana seseorang akan berkarya. Kalau dia menghafal dia akan lebih cepat, kalau dia belajar dia akan lebih nambah tangkap, dia lebih energik, lebih bisa mudah bersosialisasi, lebih mudah untuk dia berinteraksi dengan teman-temannya. Tapi kalau seandainya misalnya ada seorang nenek-nenek atau kakek-kakek mengenal ibu, sudah mulai taat, sudah mulai hijrah misalnya, ini sebuah kemuliaan, ini sebuah luar biasa, sebuah kenikmatan yang sangat besar. Tetapi nenek-nenek kan apa istilahnya, komunikasi dia, sosialisasi dia ke yang lain kan terbatas. Dia cuma di rumah. Tapi ketika anak-anak muda yang istilahnya mulai istiqomah, mulai taat sama Allah, mulai membenah diri untuk kepentingan akhirat, dia banyak bergaul. Di kuliahnya dia bergaul, di sekolahnya dia bergaul, dia lebih energik. Dan juga ada ide-ide yang luar biasa. Makanya alhamdulillah ya, media-media atau akun-akun di Instagram ya yang memotong video pendek 1 menit, ada kajian di YouTube mungkin 1 jam, dipotong 1 menit, dipotong 2 menit, di-share. Sehingga orang muda untuk mendengar. Kan nenek-nenek gak mungkin dia potong-potong video ya. Jadi masa muda ini mereka adalah modal besar sebenarnya untuk kebaikan segala hal. Makanya para imatus salaf terdahulu mereka sangat bahagia. Mereka sangat senang menyambut anak-anak muda. Ya, dan perhatian mereka kepada anak muda itu luar biasa. Ya, sehingga inilah hal yang perlu juga kita fokus. Ya, memberikan pencerahan yang baik kepada anak muda agar ya mereka bisa mengetahui bagaimana indahnya sebenarnya Islam itu. Bagaimana asiknya ketika seseorang itu berhijrah. Bagaimana tenangnya seseorang ketika dekat sama Allah, tidak menghalangi apa yang misalnya hobinya. Ya, nah kalau seandainya memang ada hobinya yang halal, dia haramkan oleh Allah, ya mungkin ada cara taktik suatu saat ketika dia sudah cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul, dia sendiri akan meninggalkannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. STA TV Media Syiar Islam.